Walaupun saya pengguna Toyota Rush GR Sport 2025, tapi saya akui Daihatsu Terios yang tipe Air Custom ini bagus banget. Saya suka bagian depannya, terlihat luxurious banget. Om, buat mobil pertama worth it manual atau matic? Mobil pertama manual. Kalau saya teman-teman, saya dulu pengguna manual, mobil pertama manual, dan akhirnya nyesel. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah teman-teman, menanggapi beberapa pertanyaan lagi ya yang masuk ke di komentar-komentar. Banyak banget nih ini soal konsumsi bahan bakar dari Terios saya, yang mungkin ya banyak menilai ini boros banget nih. Ada juga yang bilang nih, mosok borosnya kayak Innova Om, isi full to full atau cuma lihat di AVG saja Om. Jadi gini teman-teman ya, saya belum pernah untuk mengukur full to full dari mobil ini teman-teman ya. Jadi saya selama ini hanya mengukurnya berdasarkan dari AVG mobil ini. Nah, jadi yang didapat dari AVG-nya teman-teman ya, itu hanya di sekitar 9, sekian. Nih, sekian koma. Jadi AVG-nya segini teman-teman. Nah, AVG-nya 9,4 teman-teman ya. Itulah kenapa banyak yang bilang mosok boros banget kayak Innova. Iya betul teman-teman. Saya juga nggak tahu ya kenapa bisa seboros itu teman-teman mobil ini. Bagaimana dengan teman-teman yang pakai Terios maupun Rush ya? Bolehlah sharing bagaimana caranya bisa hemat BBM. Ini kan Matic, terus nggak tahu nih teman-teman yang pakai Matic kira-kira berapa nih untuk konsumsi bahan bakarnya. Boleh dong share ke saya bagaimana caranya. Saya juga mau pakai mobil yang irit teman-teman. Karena apa? Karena mobil ini saya rasa ini boros banget teman-teman ya. Untuk antar jemput anak sekolah itu, waduh, buset, ini 300.000 per minggu teman-teman. Per bulannya di 1.200.000 itu kalau misalnya kita cuma di Palembang aja ya teman-teman. Terus ada lagi nih, saya pakai Expander 2022 Pertalite full to full di jalan standar ya, per liternya di 15,5, jauh banget. Sedangkan saya ini di 9,4 teman-teman, berarti irit banget. Terus ada juga dari Maulana Kadafi 9,3 km per liter, itu minum Pertalite ya bang. Betul banget, mobil ini full Pertalite teman-teman, saya isi Pertalite. Boros banget BBM-nya, iya nggak tahu juga teman-teman ya. Nah terus juga ada yang bertanya nih soal lampu auto headlamp dari Imugibiam. Kalau mendung gelap, lampu abang biarin di auto atau set ke lampu kecil? Kadang autonya nyalakan lampu besar, soalnya kadang bikin silau waktu papasan. Terios Rush ini tinggi ya, di headlampnya ini lebih tinggi posisinya. Mungkin pas waktu posisi jalanannya yang agak naik teman-teman ya, yang buat dia silau. Tapi kalau misalnya jalannya sama rata, sama datar, mungkin nggak buat silau teman-teman. Nah mungkin kayak gini nih ya. Nih, ini kan agak tinggi, terus turunan ya. Mungkin kalau yang dari atas ini mungkin silau teman-teman, tapi kalau misalnya dia di sama rata, saya rasa enggak. Menurut saya lampu auto itu penting teman-teman ya, apalagi mobil ini dibawa oleh istri ya, dibawa cewek, yang kadang kalau misalnya udah gelap, udah mulai malam, itu lupa teman-teman untuk mengaktifkan lampu atau menyalakan lampu, tuh kadang-kadang lupa teman-teman. Jadi kalau misalnya ada fitur yang di auto, gunakan saja kalau saran saya teman-teman. Karena kalau misalnya dibawa orang yang lupa kayak gitu ya, pas waktu masuk jalan gelap atau hari sudah mulai gelap, dia kadang lupa teman-teman, dan pengguna lain itu nggak lihat. Bahaya juga teman-teman sebenarnya. Nah, lampu auto ini jadi dia lebih safety dan lebih terlihat teman-teman ya. Terus ada lagi nih, masuk tol bang terasa beda. Saya dapat 1:12 average-nya, AVG speed 100 sampai 120, set angin ban depan 33, belakang 35, 4 orang barang full. Oke, nanti saya coba ya. Katanya bisa dapat di 12 ya, 12 km per liter nih. Nanti saya coba. Ini kebenaran mobilnya belum pernah masuk tol teman-teman. Ada lagi di Anak Jalan Sejahtera, itu buat nerobos banjir sama jalan jelek, mantap ya. Betul, jadi kemarin kan kita sempat bawa ke Betung, cukup enak teman-teman ya. Meskipun jalanannya nggak rata, jalanannya jelek di lintas Sumatera, itu masih enak teman-teman. Nggak takut, nggak worry teman-teman ya waktu ngelewati jalan jelek. Dianya kan karena ground clearance-nya tinggi. Sorry ya, mobilnya masih kotor. Ini belum sempat cuci waktu kita berangkat kemarin. Ini belum sempat cuci teman-teman. Kalau buat nerobos banjir sama jalan jelek, mantap, itu emang benar teman-teman. Karena itulah yang kita cari. Kita takutnya kalau kemarin kan masih pakai mobil-mobil hatchback kayak gitu ya, seperti Brio, terus Fiesta. Itu kalau misalnya ngelewatin jalan jelek, speednya agak kenceng, itu kita takut kena di mesin kayak gitu kan, kaki-kakinya kayak gitu teman-teman. Kalau ini kita alhamdulillah masih kita hajar aja teman-teman ya, walaupun sebenarnya nggak boleh juga kayak gitu. Terus ada lagi nih, walaupun saya pengguna Toyota Rush GR Sport, nah ini nih penting nih, heboh nih. Walaupun saya pengguna Toyota Rush GR Sport 2025, tapi saya akui Daihatsu Terios yang tipe Air Custom ini bagus banget. Saya suka bagian depannya, terlihat luxurious banget, dari Omar Godji Breakthrough. Nah,
Jadi dia ini bisa dikatakan dia juga seneng nih, walaupun pengguna ras, tapi dia lebih seneng tampilan depan dari Terios. Nih, bisa dilihat ya, kalau Terios memang kayak gini nih teman-teman. Nih, dianya ada cover fog lamp. Ini yang buat dia agak beda teman-teman ya. Dia cover fog lampnya seperti ini. Kalau sedangkan ras kan di sini nih grillnya hitam nyambung dari atas ke bawah sini teman-teman. Kalau di Terios dia ada cover fog lamp yang buat dia lebih eye catching. Nah, lagian terus juga ditambah nih ada lampu DRL. Ini lampu DRL-nya ini nyala teman-teman ya. Jadi pada saat kita nyalakan lampu auto, dia always on. Coba kita nyalakan. Ini di auto ya. Ini auto. Dia tetap nyala teman-teman. Saat masih nyala dia juga nyala. Saya nyalakan ya. Nih. Nih. Nah, jadi DRL-nya ini mungkin yang buat dia beda dari ras teman-teman. Tuh. Kan kirinya. Oke, itu soal tampilan ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Matic Terios ras pakai RWD apa FWD? Jadi teman-teman jawabannya adalah semua Terios, semua ras Matic maupun manual itu menggunakan penggerak RWD atau penggerak roda belakang teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya Terios dan ras itu FWD, dia semuanya pakai RWD atau penggerak belakang. Nah itu bisa kita lihat di sini ya, tenjolannya di sini dia RWD teman-teman. Nih itu penggeraknya ya. Aduh ada meong lagi. Nah, itu gardannya. Ya, nih gardannya nih. Nah, jadi dia RWD, teman-teman, penggerak belakang. Oke, selanjutnya ras Terios SUV sejati. Ya, begitulah suspensinya. Beda dengan Xpander Cross atau XL7. SUV jadi-jadian, RWD dan FWD beda. Tinggal di daerah mana, kita tinggal mengenai BBM enggak beda jauh. Oh, jadi katanya kalau Terios dan ras itu SUV sejati, beda dengan SUV lainnya tuh seperti Xpander Cross, XL7, SUV jadi-jadian. Ya mungkin gitu ya, karena kan beda teman-teman. Basic dari Terios, ras itu dia beda dari Avanza. Kalau Xpander Cross itu basicnya dari Xpander, sedangkan XL7 itu basicnya dari Suzuki R3. Jadi mereka sama-sama mengambil dari MPV. Kalau ini dibangun langsung beda, dia pakai rangka leather frame ya, semi leather frame yang udah beda. Terus ada lagi nih dari Jarod Winasis, tolong kepada pabrik pembuat mobil Terios dan ras mohon untuk membuat bentuk yang sama, jangan berbeda bentuknya. Kalau soal logonya sih boleh berbeda, tolong ya. Ini kan udah sama teman-teman, untuk ras dan Terios ini sama udah bentuk, cuman beda di depannya aja nih, bagian depan. Kalau bentuk-bentuknya dimensinya itu aja sama teman-teman ya, nggak ada yang beda nih. Kalau Terios ras itu memang dibuat kayak gitu. Terus ada lagi nih Fortuner aja yang mahal limbung. Nah jadi maksudnya itu Fortuner aja yang mahal tuh limbung, apalagi Terios dan ras ya. Terus ada Rudy Virgo, kenapa ya body tipis sekali kalau Terios itu? Kalau tipis sekali mungkin ya, Terios dan ras itu sama teman-teman untuk bodinya ya. Nih dengar ya, nih memang ya kaleng nih, tipis sekali. Mungkin kalau depan ini untuk crumple zone teman-teman ya, kalau saya menilai ya, crumple zone itu kan penting untuk misalnya waktu terjadinya kecelakaan. Ini adalah crumple zone yang memang dibuat lebih lunak teman-teman, agar meredam benturan hingga sampai ke pengemudi, penumpang dan lainnya teman-teman. Makanya itu dibuat lebih, mungkin ini lebih tipis ya, mungkin lebih tipis. Ini crumple zone. Kalau di sini, nah ini lebih padat teman-teman, beda ya. Kalau di belakang ini lebih padat. Sebenarnya depan belakang itu harus ada crumple zone teman-teman. Itu untuk safety sendiri. Ya Allah, ini mobil impianku. Apapun kata orang, mobil ini tetap idamanku. Nah, aku doain semoga kamu juga cepat bisa beli ini mobil nih ya. Ada dari Gatot, fascia depan lebih suka Terios sih daripada ras. Enggak keras-keras amat lah, lebay. Itu yang bilang sampai sakit pinggang. Tapi ini RWD dan masih AT pula mesinnya. Sebenarnya saya mau ambil mobil ini, tapi istri pas lihat Veloz TSS jadi nggak jadi. Kan nambah banyak tuh, 30 jutaan. Keren om Teriosnya. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, jadi beliau ini bilang dia tuh seneng sama Terios ya, tapi istrinya pas waktu lihat Veloz TSS ya yang udah ada fitur Toyota Safety Sense, istrinya lebih memilih TSS. Sebenarnya
memang untuk kenyamanan ya, banyak yang bilang Veloz lebih nyaman dibandingkan dengan Terios maupun Rush. Tapi mungkin balik lagi ke selera nih. Mungkin istrinya lebih seneng yang lebih ceper ya untuk di dalam kota. Kalau di dalam kota itu, kalau menurut saya hanya di dalam kota itu kebesaran ya teman-teman, karena dimensinya yang panjang kayak gitu kan. Terus juga bongsor ya, kalau kulihat ini cukup bongsor, tapi lebih bongsor lagi kalau Fortuner. Ini sedang untuk ukuran di kota, tapi iya memang kalau untuk dibawa ibu-ibu atau cewek ini terlalu kebesaran teman-teman. Memang untuk segala kepraktisan ini oke banget teman-teman ya. Kalau barang-barang tuh masuk semua tuh. Barang belakang nih banyak banget. Nih coba kita lihat ya untuk ini bagian belakang ini ya. Ini bagian belakang ini. Nih barang banyak banget teman-teman. Nah inilah kita untuk konten, untuk nyantai. Jadi kita tadi bawa kursi ya, kursi lipat masuk teman-teman ya. Terus tripod, ada lagi tenda anak-anak. Jadi memang ini bongsor, tapi kalau misalnya hanya dibawa untuk antar jemput anak sekolah, memang lebih enaknya Avanza sih, Veloz ya. Dari segi kenyamanan lebih nyaman, dia lebih ground clearance-nya lebih rendah, center of gravity-nya lebih bagus juga. Berarti istrinya Om tuh lebih udah bisa memilih Om. Udah bisa memilih mana yang nyaman, mana yang kurang nyaman. Bagus sih. Terus ini nih, ini Terios Rush facelift. Udah hampir 10 tahun, baru diulas. Bagi orang yang manja, pasti ini mobil banyak minusnya. Tapi orang ini beli karena badaknya RWD, nggak rewel. Nah, 10 tahun ya, emang bener ini. Untuk generasi ini udah cukup lama ya, udah hampir 10 tahun bener ya. Kalau yang model yang generasi kedua ya, generasi kedua ini. Kenapa nih masih dipertahankan oleh Toyota dan Daihatsu, desainnya kayak gini? Masih laku teman-teman ya. Lihat tahu sendiri, kalau misalnya Toyota itu, kalau barangnya masih laku, masih dijual teman-teman. Seperti ini. Innova Reborn. Nah, generasi Innova itu, sedangkan Innova Zenith udah ada. Tapi Toyota Innova Reborn masih terus dijual. Karena apa? Karena masih laku. Nah, sama teman-teman. Kenapa Rush dan Terios ini masih dijual? Kenapa masih diulas? Karena itu, karena masih laku. Karena dia berpenggerak belakang, ground clearance tinggi, desainnya masih tetap belum jadul ya, desainnya mungkin itu. Terus kalau mau nambah lampu-lampu aksesoris terlalu ruwet, harus copot sana sini, jumper sana sini, juga nggak dikasih dudukan atau lubang buat kabel. Pokoknya pusing pemiliknya. Mau ngelepas lampunya, mau ngelepas lampu mata kucing harus bongkar semua bumper dan masih banyak lainnya. Lama-lama muak saya ini. Ya sebenarnya mobil ini nggak harus dimodif-modif ya Om. Kalau misalnya mau tambah-tambah lampu juga udah banyak kok Terios Rush yang ganti-ganti lampu, sama sih. Seperti Fortuner itu juga kan, Pajero pasti kan bongkar-bongkar juga. Saya pakai Pajero Sport, nggak pernah kepake itu yang namanya defogger. Nah, jadi gini teman-teman. Waktu itu kan ada yang pernah, kekurangannya Terios itu nggak ada rear defogger atau pemanas belakang. Jadi saya jawablah di video saya sebelumnya. Ada yang bilang nih, saya pengguna Pajero nih, nggak pernah pakai namanya defogger. Terus juga dia bilang, nggak penting sama sekali tuh defogger. Jadi kalau yang kekurangannya kemarin, teman-teman, sebenarnya memang saya juga belum pernah pakai ya untuk rear defogger tersebut. Karena apa? Karena belum pernah kepake, kan di belakang itu kan fungsinya untuk menghilangkan embun di kaca belakang. Nah, sedangkan alhamdulillah embunnya belum ada sampai sekarang teman-teman. Jadi nggak terlalu, memang belum dipakai sih. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Om, buat mobil pertama worth it manual atau matic? Nah, ini ada yang jawab ya. Ada yang jawab kalau mobil pertama mending manual dan tipe terendah karena simpel dan perawatan mudah, murah. Ada lagi yang jawab kalau mobil pertama manual dan jangan beli mobil mahal-mahal. Kebanyakan pertama pakai pasti sering nyenggol pagar. Jadi teman-teman, banyak yang mengarahkan menggunakan manual. Mobil pertama manual. Kalau saya teman-teman, saya dulu pengguna manual, mobil pertama manual, dan akhirnya nyesel. Saya dulu kan Sigra manual. Pas waktu baru nikah beli Sigra manual, terus pas waktu mau milih tuh kita milih nih, tapi posisi saya ini sudah bisa bawa mobil teman-teman. Mobil pertama itu mobil orang tua. Nah, pas sudah nikah itu mobil pertama, baru saya hitung ya, Sigra mobil pertama. Kami pilih juga nih manual atau matic. Kita di sana ujung-ujungnya pilih yang manual karena lebih murah, terus juga berpikir manual. Matic takutnya, kita juga berpikir kemarin tuh Matic, kalau Matic takutnya cepat rusak. Tapi teman-teman jangan salah ya, setelah beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, kalian sudah bosan menggunakan manual teman-teman. Jadi teman-teman, dan pada saat saya waktu itu, saya harus mau mengganti mobil Matic
Karena apa? Karena kebutuhan mau antar jemput anak sekolah nih, udah punya anak sekolah mau dijemput siapa, sedangkan kita kerja, siapa yang mau jemput? Istri bisa nggak pakai manual? Nggak bisa, sulit teman-teman. Cewek tuh sulit pakai manual. Emang ada beberapa cewek yang mahir bisa menggunakan mobil manual, tapi itu hanya beberapa teman-teman, dan itu tertentu saja ya, memang dia hobi bawa mobil itu, nah itu yang bisa dia bawa manual. Tapi kalau misalnya cewek yang biasa-biasa aja, yang normal-normal saja, itu sulit teman-teman untuk membawa mobil manual pertama kali. Jadi waktu itu sudah selang 5 tahun kami mau nggak mau harus ngejual Sigra dan cari mobil Matic. Nah itulah kalau jawaban saya, mobil pertama itu bagusnya Matic ya teman-temannya, agar lebih lama kita bisa makainya. Maticnya juga kita harus pilih nih, kayak gini kan Maticnya AT kayak gitu. Nah itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Kalau Matic, pilih-pilih dulu Maticnya, kalau bisa yang badak, perawatannya juga nggak susah. Nah seperti ini nih, Maticnya enak teman-teman, memang lemot, tapi kalau misalnya kita bisa ganti-ganti giginya, itu sama aja dengan mobil manual sebenarnya. Oke teman-teman, sekian video Q&A dari video ini teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah komentar. Boleh teman-teman sharing di kolom komentar juga, nanti kita akan bahas lagi. Mobil apa aja teman-teman ya, nggak usah ras, Terios, mobil apa aja boleh komentar teman-teman, nggak ada masalah. Nanti kita bareng-bareng diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.